Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zkia Gania Mutmaina dengan NPM 411154030230065 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kelas A03. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan IPS di SD dengan dosen pengampu Bu Desi Rahmawati SPD MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan Ibu. Di sini Ibu akan membahas materi kelas 6 dengan materinya perbedaan geografis negara-negara di dunia. Dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama ada mengidentifikasi pembagian wilayah di 5 benua, ciri khas kondisi geografis di berbagai negara. Dan yang kedua ada mengenali ciri khas di berbagai negara dan bentang alam dan populernya. Yang pertama ada benua Asia. Letak astronomis benua Asia berada di antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Dari segi geografis, sebagian besar wilayah daratan benua Asia berlokasi di belahan bumi utara dan sebagian kecil lainnya di selatan. Wilayah benua Asia yang ada di belahan bumi selatan umumnya berupa kepulauan termasuk negara Indonesia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia dengan luas mencapai 44 juta kilometer persegi secara geografis. Wilayah benua Asia memanjang dari belahan utara di Rusia, belahan selatan di Indonesia, dan membentang dari belahan timur di Rusia, belahan barat di Turki. Lalu, batas-batas wilayah benua Asia dari batas utara yaitu ada Samudra Arktik, yang dari timur ada batas timur yaitu Samudra Pasifik dan Selat Bening, dari batas selatan ada Samudra Hindia, batas barat ada Laut Tengah, Laut Merah, dan Pegunungan Ural. Sementara pembagian kawasan benua Asia terdiri atas beberapa regional, yakni Asia Barat atau Asia Timur, yang lalu ada Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Utara itu wilayah Rusia. Selain itu, pembagian regional di benua Asia juga bisa didasarkan pada karakteristik kebudayaan di masing-masing kawasan. Yang kedua ada benua Amerika. Letak astronomis benua Amerika berada di antara 170 derajat bujur timur sampai 30 derajat bujur barat dan 50 derajat lintang selatan sampai 83 derajat lintang utara. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua dengan luas wilayah mencapai 42.057.100.000 km persegi. Benua Amerika juga dikenal dengan sebutan benua merah karena penduduk aslinya adalah suku Indian yang sering melumuri diri mereka dengan cat berwarna merah. Letak geografis benua Amerika berada di belahan bumi barat dan di antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Benua Amerika diapit pula oleh Samudra Arktik dan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah benua Amerika yaitu dari batas utara ada Samudra Arktik, batas timurnya ada Samudra Atlantik, batas selatannya ada Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Batas baratnya ada Samudra Pasifik juga. Sementara pembagian kawasan benua Amerika terdiri dari 4 wilayah, yakni Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Yang ketiga ada benua Eropa. Letak astronomis benua Eropa berada di antara 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Benua Eropa juga disebut sebagai benua biru karena penduduknya mayoritas bermata biru. Selain itu, alasan lainnya adalah banyaknya kerajaan terkenal di benua Eropa, sehingga disebut dengan darah biru, yaitu disebut juga bangsawan. Sementara dari aspek letak geografis, benua Eropa berbatasan langsung dengan daratan benua Asia, yakni Pegunungan Ural. Meski daratannya menyatu, kedua benua berkaitan karakteristiknya dari segi kebudayaan. Luas wilayah benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Adapun daratan benua Eropa berupa gabungan dari beberapa semenanjung. Ada 2 semenanjung besar di Eropa, yaitu daratan utama Eropa dan wilayah Skandinavia. 3 semenanjung lebih kecil, yaitu Iberia, Italia, dan Balkan, berada di bagian selatan dan menghadap Laut Mediterania. Laut ini menjadi batas wilayah benua Eropa dan Afrika. Beberapa batas wilayah benua Eropa sebagai berikut, yaitu ada batas utaranya di Samudra Arktik, batas timurnya benua Asia, batas selatannya Laut Tengah, batas baratnya Samudra Atlantik.
Adapun pembagian kawasan benua Eropa adalah Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa. Yang selanjutnya ada benua Afrika. Letak astronomis benua Afrika berada di antara 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Benua Afrika memiliki luas wilayah sebesar 30.290.000 km persegi. Luas benua Afrika itu setara dengan 3 kali benua Eropa atau 1/5 dari luas seluruh daratan bumi. Dari segi letak geografis, benua Afrika dilalui garis khatulistiwa dan wilayah daratannya sebagian besar berada di belahan bumi utara. Benua Afrika dikelilingi oleh Samudra Atlantik, Laut Tengah, Samudra Hindia, Laut Merah, serta terusan Suez. Benua Afrika disebut juga dengan istilah benua hitam, lantaran penduduk aslinya yang mayoritas memiliki warna kulit hitam. Pada awalnya sebutan mengenai benua hitam diberikan oleh bangsa Prancis yang menjajah banyak wilayah di Afrika. Batas-batas wilayah benua Afrika adalah batas utaranya ada Laut Tengah, batas timurnya ada Samudra Hindia, batas selatannya ada Samudra Hindia, dan batas baratnya ada Samudra Atlantik. Pembagian kawasan benua Afrika ada Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Dan yang terakhir ada benua Australia. Letak astronomis benua Australia berada di antara 113 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Jika dilihat dari letak geografisnya, benua Australia berada di bagian selatan wilayah Indonesia. Letaknya menyendiri di belahan bumi bagian selatan dengan topografi yang paling rata dibandingkan benua yang lain. Sebagian wilayah benua Australia adalah kawasan plato rendah. Adapun penduduk benua Australia sebagian besar merupakan ras Kaukasoid yang berasal dari Eropa. Australia adalah benua terkecil di dunia. Daratan utama benua Australia hanya terdiri dari atas satu negara, yakni Australia. Oleh karena itu, Australia seringkali disebut dengan negara benua. Luas benua Australia mencapai 8.945.000 km persegi, lebar wilayah benua ini 3.200 km dan panjangnya 3.700 km. Batas-batas wilayah benua Australia yaitu ada batas utaranya Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Flores. Dari batas timurnya ada Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Di batas selatannya ada Samudra Hindia, batas baratnya juga ada Samudra Hindia. Adapun pembagian kawasan benua Australia terdiri dari 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial. Daftar negara bagian dan wilayah teritorial di benua Australia ada New South Wales, ibu kota di Sydney, ada Queensland, ibu kota di Brisbane, ada Australia Barat, ibu kota di Perth, Australia Selatan, ibu kota di Adelaide, Victoria, ibu kota di Melbourne, Tasmania, ibu kota Hobart, teritorial ibu kota Australia, ibu kota di Canberra, teritorial Australia Utara, ibu kota Darwin. Materi selanjutnya ada ciri khas kondisi geografis di berbagai negara, dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama ada pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan lempeng tektonik memengaruhi bentuk fisik bumi seperti terbentuknya pegunungan, lembah, dan gunung Merapi. Misalnya pegunungan Himalaya di Asia terbentuk karena pergerakan lempeng-lempeng besar yang bertabrakan. Hal ini menciptakan topografi yang berbeda di setiap negara. Yang kedua ada cuaca dan iklim. Iklim dan cuaca adalah faktor utama yang membentuk lingkungan fisik negara. Seperti negara-negara tropis di Indonesia dan Brazil, misalnya memiliki iklim panas dan lembab sepanjang tahun, sementara itu negara-negara yang jauh lebih dari khatulistiwa seperti Kanada dan Rusia mengalami iklim yang lebih dingin. Yang ketiga ada sumber daya alam. Kondisi geografis juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, seperti minyak, gas, batu bara, dan air. Negara-negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti Arab Saudi dengan cadangan minyaknya. Yang terakhir, yang pertumbuhan penduduk dan aktivitas manusia. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga memengaruhi kondisi geografis suatu negara. Laju pertumbuhan yang pesat menyebabkan alih fungsi lahan seperti pembukaan hutan untuk pemukiman atau industri yang kemudian memengaruhi ekosistem dan bentang alam. Materi terakhir ada mengenali ciri khas di beberapa negara dan bentang alam dan populernya.
Yang pertama ada Terusan Suez. Terusan Suez adalah salah satu bentang alam buatan manusia yang paling berpengaruh di dunia. Terusan ini menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah, memotong melalui Mesir, dan menyediakan jalur pintas penting bagi kapal yang ingin berlayar dari Eropa ke Asia tanpa harus mengelilingi benua Afrika. Lokasinya di Mesir, Afrika Utara. Yang kedua ada Terusan Panama. Seperti Terusan Suez, Terusan Panama adalah bentang alam buatan yang memainkan peran penting dalam memperpendek jarak perjalanan laut. Terusan ini terletak di negara Panama dan menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Yang ketiga ada tradisi tulip time di Belanda. Belanda terkenal dengan ladang tulipnya yang luas dan indah yang tumbuh subur karena kondisi geografis yang mendukung. Setiap musim semi, masyarakat Belanda mengadakan festival Tulip Time untuk merayakan keindahan bunga tulip yang menjadi salah satu simbol nasional di negara ini. Yang terakhir ada masyarakat nomaden di Kenya dan Uganda. Di kawasan Afrika Timur, khususnya di Kenya dan Uganda, terdapat kelompok masyarakat yang hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Kondisi geografis yang kering dan semi gurun mendorong masyarakat ini untuk terus bergerak mencari sumber air dan padang rumput untuk ternak mereka. Baik anak-anak, sebelum ditutup pelajaran hari ini, mari kita membahas ulang ada materi apa saja. Yang pertama itu ada mengidentifikasi pembagian wilayah di 5 benua ciri khas kondisi geografis di berbagai negara. Yang kedua ada mengenali ciri khas di beberapa negara dan bentang alam dan populernya ya anak-anak. Mungkin itu saja dari Ibu. Sekian dan terima kasih ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.